Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Benarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky banyak yang bertanya-tanya seberapa kuat daya tahan ekonomi Indonesia ini menghadapi perang tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump. Pertanyaan ini sebagian saya kira sinyalnya akan terlihat ketika besok Senin 7 April itu pasar saham akan mulai dibuka setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya udah kita melihat gerakan-gerakannya di negara-negara lain, bahkan di Amerika sendiri kan langsung nyungsap juga karena adanya pembalasan perang tarif ya di sana. Dan saya kira Indonesia juga menjadi salah satu yang akan sangat terdampak soal ini. Ya tentu saja Indonesia bisa lakukan semacam uh, counter attack terhadap proposal atau keputusan executive order dari Donald Trump. Tetapi apapun reaksi Indonesia tentu hanya mungkin kalau ada kemampuan diplomasi, ada kekuatan di dalam negeri yang memberi dorongan pada Presiden Prabowo bahwa keadaan memang sulit, tetapi kita pasti punya jalan keluar. Dan yang masalahnya jalan keluarnya harus rasional kan. Jadi pertumbuhan isu hari-hari ini ketika beberapa negara Asia mungkin sudah bikin lobby setengah kamar di antara mereka untuk mulai memikirkan kemana barang-barang kami akan digelontorkan, akan diserbukan kemana, akan dipush untuk diterima di market mana itu. Tentu bagi mereka kelebihan produksi Cina, Vietnam, Thailand segala macam itu harus dicari cara supaya bisa tidak bisa masuk Amerika tapi bisa masuk ke pasar Asia misalnya. Nah itu yang memungkinkan kita berpikir strategis tentang apa yang bisa dilakukan Indonesia. Dalam upaya memikirkan itu tentu ada dua kegiatan, yaitu mempersiapkan sebut aja peluang-peluang baru untuk memperkuat daya tarik internasional Indonesia, tapi sekaligus meyakinkan Amerika bahwa Indonesia mampu bernegosiasi seperti yang dilakukan oleh Vietnam atau Malaysia, Singapura segala macam. Tapi sekali lagi ini soal kondisi psikologi itu kan kita bisa bayangkan kalau ada perang tarif itu artinya seluruh dunia melakukan sikap proteksionis tuh. Dan sikap proteksionis di satu pihak mencegah barang luar negeri masuk, tetapi juga ofensif untuk membuka pasar alternatif. Kan itu rumusnya kan cuma begitu. Dari perspektif persaingan antar kapitalis pasti cuma begitu tuh. Nggak bisa masuk ke Amerika harus bisa masuk ke Asia, nggak bisa masuk ke Asia harus bisa masuk ke Afrika. Demikian sebaliknya tuh, negara-negara yang tidak dimasuki juga lakukan proteksi. Itu yang membuat kalkulasi akademis menunjukkan bahwa akan ada pelemahan pertumbuhan karena setiap orang akan mementingkan dirinya sendiri tuh dengan sifat yang proteksionis sambil mencari akal untuk menyelundupkan kelebihan produksi atau barang ke wilayah-wilayah yang masih mungkin untuk dipenetrasi. Kira-kira itu logika dasarnya. Tapi kalau kita ngomongin daya tahan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo, dipastikan soal hilirisasi, ya seperti yang disebutkan oleh kantor komunikasi Presiden sebagai salah satu dari 3 gebrakan Presiden Prabowo, ya bukan jawabannya. Ini kan lebih kepada selain daya tahan, daya tawar dan kemampuan diplomasi kita. Beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam dan Singapura langkah-langkahnya sudah sangat jelas gitu. Sementara kita ini yang masih banyak ditunggu-tunggu. Itu saja hilirisasi adalah hal yang memang didesain untuk memungkinkan Indonesia dapat keuntungan lebih ketimbang mengekspor bahan mentah. Kan itu intinya hilirisasi. Tetapi kalau hilirisasi terjadi dan nggak ada yang mau beli barang kita, itu konyol, itu yang namanya konyol. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan oleh sistem perekonomian perdagangan dunia hari ini adalah memungkinkan dibukanya peluang dari beberapa negara untuk nego dengan Donald Trump. Tetapi sebaliknya mereka pasti akan menutup pintu import mereka juga, karena mereka juga lagi kesulitan kan, negara-negara yang lagi deal dengan Donald Trump. Nah Indonesia ada di dalam situasi yang sama tuh, dan kepastian pertumbuhan 8% udah pasti nggak bisa dicapai. Maka pemerintah atau Pak Prabowo pasti sudah berpikir, oke, 5% juga nggak apa-apa, tetapi dia tidak mengganggu semacam yang lebih penting adalah
legitimasi presiden. Kan 5% itu akan dipersoalkan. Kenapa nggak hanya 5%? Itu artinya akan ada pertumbuhan tidak akan mencapai bagian terbawah masyarakat kita tuh. Bahkan bagian teratas akan tergerus harga sahamnya karena restriksi dan constraint pasar tuh. Jadi pasti akan ada pemiskinan, tetapi relatif pada masyarakat atas tentu, karena tabungan mereka atau daya tahan mereka jauh lebih tinggi daripada rakyat. Jadi keadaan dunia ini akan memberatkan rakyat. Nah, pada saat itu kalau konflik politik tidak diselesaikan melalui transaksi yang rasional, itu akan menyebabkan social unrest kan itu dasarnya kan. Jadi rakyat akan menuntut, kenapa kemakmuran kami dikurangi, kenapa subsidi dikurangi, kenapa dana-dana publik harus diefisiensikan. Itu yang harus kita jaga tuh, bukan kita jaga, yang pasti akan dijaga oleh Presiden Prabowo. Nah, pada saat semacam itu tuntutan-tuntutan yang di balik layar pasti akan menjadi-jadi tuh, karena semua orang akan melihat bahwa ini kesempatan untuk mempersoalkan kembali apa penyebab sehingga Indonesia terpuruk hari ini, bahwa fundamentalnya sebetulnya lemah dari 10 tahun yang lalu. Siapa yang mesti disalahkan? Nah, selalu orang akan pergi pada Jokowi. Kan itu yang selalu diolok-olok oleh buzzer Jokowi. Jokowi lagi. Ya memang begitu cara berpikirnya. Dungu. Jadi kemampuan kita untuk melihat politik di dalam keadaan turbulensi ekonomi memungkinkan kita mengevaluasi kembali mengapa Indonesia terjebak atau tidak bisa segagah Vietnam misalnya, atau langsung Malaysia, Singapura yang langsung pergi ke Amerika, atau Korea yang memang diproteksi oleh Amerika. Jadi semua itu pasti ada dalam pembicaraan publik hari-hari. Nah, masalahnya adalah siapa yang akan mengucapkan itu hari-hari ini pada rakyat Indonesia dan pada dunia. Sementara kondisi kita sebetulnya belum selesai konsolidasi ekonomi dalam negeri dan politik dalam negeri, sementara harus menghadapi situasi turbulensi global. Yang menurut saya harus dipahami ini bahwa selain menghadapi serangan balasan dari negara-negara yang dikenakan tarif tinggi, Trump juga itu mendapat protes besar-besaran dari dalam negeri. Jadi yang menderita sebenarnya bukan hanya kita dan negara-negara lain, tapi Trump juga yang mengalami penderitaan ini. Karena saya membaca misalnya Senator John Kennedy, dia mengibaratkan tarif itu seperti whisky, kata dia. Kalau dalam ukuran yang sedikit dan jumlahnya tepat itu menyehatkan. Tapi kalau udah terlampau berlebihan, itu bisa sangat membahayakan. Ya, pasti kalau buat whisky itu kalau kebanyakan orang bisa mabuk ya. Masalahnya seperti yang juga Anda singgung kemarin itu, buat Indonesia, ini sudah 2 tahun pos Duta Besar RI di Washington itu dibiarkan kosong. Jadi kalau toh kemudian kita ngomong mau ngirim utusan dan sebagainya, ini siapa yang merintis untuk pintu masuknya itu kan seharusnya Duta Besar itu kan dia yang menjaga agar pintu-pintu darurat itu tetap terbuka manakala terjadi peristiwa semacam ini gitu. Ya, di dalam negeri sendiri pasti ada ketidakpuasan pada Donald Trump, dan oposisi di dalam politik Amerika tentu juga akan mencari celah untuk melengsarkan Donald Trump, kan itu soalnya kan. Dan bahkan kebijakan Donald Trump di bidang kesehatan, di bidang ilmu pengetahuan, upaya Donald Trump untuk menghentikan riset mendasar itu dengan menyuruh pulang mahasiswa asing misalnya, kan semua itu semacam penghinaan terhadap kebebasan meneliti, terhadap kebebasan akademis, terhadap kemungkinan kerjasama riset internasional. Jadi Donald Trump memang juga lagi diincar oleh atau sudah diincar karena banyak petisi yang meminta Donald Trump untuk diimpeach di Amerika sendiri. Tapi itu urusan Amerika. Urusan kita adalah memanfaatkan kecerdasan diplomasi kita, dan itu membutuhkan seorang diplomat atau duta besar yang betul-betul paham tentang keadaan. Nah, sekarang publik bertanya, siapa duta besar di Indonesia? Dia bukan sekedar mengurus nego atau tukar tambah diplomatik supaya Indonesia masih bisa masuk ke pasar Amerika, tapi dia juga harus mengurus keluhan-keluhan warga negara Indonesia yang banyak di PHK atau bahkan mau dideportasi oleh Donald Trump kan.
Itu masalahnya. Jadi kedudukan dubes di Washington, dubes Indonesia di Washington, itu juga untuk mengatur, misalnya Voice of America yang pasti karyawan di Amerika orang Indonesia tuh banyak di situ tuh. Misalnya status dari mereka yang bekerja di kelas-kelas menengah Amerika sebagai tenaga kerja asing kan was-was itu karena mungkin akan di PHK juga oleh majikannya, lalu mencari dukungan politik atau dukungan hukum kemana, karena kita nggak ada duta besar di situ kan. Jadi problemnya. Nah, saya kira yang harus diperhatikan lebih awal siapa yang akan diutus menjadi duta besar Indonesia di Washington, dan itu akan menjadi penanda atau sinyal awal yang akan dibaca oleh Donald Trump tentang Indonesia kan dubes yang harus ada di Indonesia yang paham tentang makroekonomi, yang paham tentang politik perdagangan internasional, yang paham tentang situasi politik ketegangan di Indo-Pasifik. Jadi ini duta besar yang akan ditempatkan oleh Pak Prabowo, betul-betul duta besar yang harus punya pemahaman komprehensif tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Itu dasarnya itu. Bukan sekedar seorang yang karena kedekatan dengan partai atau dengan koalisi merah putih diutus ke sana. Sama seperti cara-cara mengangkat komisaris yang sekedar asal-asalan karena hanya sekedar untuk bayar gaji, karena udah bersusah payah menjadikan Prabowo presiden. Tapi ini soal duta besar betul-betul harus dalam kapasitas prima, karena dia harus menghadapi seluruh perang dagang dan perang argumen, diplomatic society mesti bisa dipengaruhi. Nah, semua itu kita nggak tahu siapa yang akan ditempatkan di situ, tapi kita mungkin bisa menduga-duga bahwa Presiden Prabowo menyiapkan seseorang yang kalau dia ditolak oleh Amerika ya nggak ada soal, tetapi kalau dia diterima hanya karena permintaan Indonesia tetapi tanpa kapasitas, itu berbahaya. Jadi saya kira Presiden Prabowo lagi berupaya keras untuk mencari figur yang akan memimpin delegasi Indonesia di Washington dalam kedudukan sebagai duta besar tentu. Saya senang mengibaratkan kebijakan Trump ini seperti pandemi karena memang dampaknya global dan membuat semua negara sakit, termasuk yang penyebab pandemi itu ya Amerika Serikat ya. Dan kalau soal ngomongin pandemi, misalnya kita katakanlah sebut kita COVID pada waktu itu kan, yang sebenarnya sangat berperan itu adalah daya tahan tubuh seseorang ya, yang sangat menentukan apakah bisa selamat atau tidak. Seperti halnya COVID, beberapa waktu yang lalu banyak korban yang meninggal bukan karena COVID-nya sendiri, tapi karena komorbid, penyakit bawaannya diderita. Sementara kita secara ekonomi, pemerintah sekarang ini kan mewarisi banyak penyakit ya, penyakit komorbid itu dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan dari Jokowi. Dan ini kan kalau orang yang banyak komorbid, begitu ada pandemi itu daya tahannya itu pasti akan sangat berat. Jadi kalau dalam kondisi turbulensi ekonomi global hari-hari ini dan keinginan kita untuk mencoba membuka pikiran bahwa daya tahan kita memang rentan, maka masuk akal kalau publik mulai mempersoalkan terus mempersoalkan Presiden Jokowi. Kan itu pertanyaan publik, apa sebabnya kita terpuruk hari ini, mengapa tidak ada antisipasi dari awal sehingga APBN itu dihemat, bukan diboroskan untuk anggaran infrastruktur yang manfaatnya akhirnya nggak terasa tuh karena kesulitan ekonomi, nggak ada orang yang lalu lalang di jalan tol misalnya. Jadi semua itu kan harus dimintain pertanggungjawaban. Apakah selama 10 tahun yang lalu di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ada semacam moral hazard yang menyebabkan Indonesia sekarang tidak punya cukup cadangan energi, ekonomi dan politik untuk bertarung di dalam perang dagang yang baru. Kan itu inti persoalan di dalam negeri. Tapi kita juga bisa perluas pembicaraan dalam perspektif sejarah global, yaitu konsolidasi modal internasional, yaitu koreksi dari dalam sistem kapitalisme sendiri, yaitu epoch yang kita sebut siklis, supaya kita bisa paham betul bahwa Indonesia mampu untuk bertahan dalam kondisi yang turbulen, dan itu harus dibuktikan melalui kapasitas kabinet, kapasitas dari seluruh komponen yang ada di belakang Pak Prabowo. Dan kita hanya mampu untuk membaca sambil
Ya, sambil mendorong supaya kabinet betul-betul ditumbuhkan berdasarkan kapasitas, bukan sekedar berdasarkan like and dislike karena balas jasa. Jadi sekali lagi ini tantangan besar pada Presiden Prabowo untuk memulai semacam sikap rasional dan sikap radikal di dalam upaya untuk menuntun negeri ini dalam turbulensi yang mungkin 1-2 tahun ke depan masih akan berlanjut efeknya. Kita kemarin membahas kecenderungan pemerintahan itu, bukan hanya di Indonesia, di dalam banyak negara, dalam apalagi negara-negara yang demokrasinya ya masih demokrasi ala-ala gitu ya. Dalam situasi yang krisis itu pasti pilihan yang paling logis itu pemerintah itu yang akan membungkam suara-suara kritis. Tapi kita kan sejak awal mendorong Pak Prabowo menempuh jalan yang berbeda, jangan hanya menempuh pakem bagus semacam itu yang justru malah menjadikan ini harusnya menjadikan suara kritis itu sebagai sebuah pil pahit, namun itu menyembuhkan gitu. Banyak orang nggak suka minum obat sih karena rasanya yang pahit, padahal obat itu sebenarnya menyembuhkan gitu. Yang terakhir tentu tetap FNN hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam kondisi kesulitan hidup maka kecerewetan politik akan justru menjadi itu. Gerakan mahasiswa, masyarakat sipil, pers, LSM, akademisi, semua tentu menginginkan bahwa reaksi Indonesia terhadap kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh order global dari Donald Trump itu tidak boleh diselesaikan dengan cara menghalangi opini publik yang mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam negeri. Jadi sekali lagi demokrasi harus dipelihara, hanya karena alasan itulah mengapa kita percaya bahwa di dalam situasi di mana informasi tidak terhalang, di mana percakapan kritis tetap berlangsung, maka ada potensi kita untuk memenangkan atau keluar dari krisis ini. Nah, sebaliknya, begitu suara-suara kritis masyarakat hendak dibungkam oleh kekuasaan, maka kekuasaan tidak punya legitimasi lagi untuk mempertahankan dirinya karena dia sendiri membatalkan kondisi awal dari krisis, yaitu keterbukaan. Jadi di dalam setiap krisis harus ada keterbukaan supaya seluruh potensi pendalaman krisis bisa dibaca secara lebih tepat. Dan dengan cara itu kita bisa katakan bahwa demokrasi tidak boleh batal hanya karena kesulitan-kesulitan pemerintah hari ini yang membuat pemerintah kadang-kadang cepat marah. Nah, sekali lagi itu pembicaraan akademis di FNN. Salam akal sehat. Salam akal sehat.